Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada, saya Ropiko Febrianti, Kordip SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Jambi, salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi dan satu-satunya perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mengikuti kultum kita Bawaslu Provinsi Jambi, terima kasih banyak, puji syukur ya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mudah-mudahan kita semua sehat, baik yang semua menyaksikan kultum ini juga semuanya sehat, dan selawat beriring salam kita persembahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana aturan 30% perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu, terutama untuk menjadi penyelenggara pemilu, dan mungkin nanti kita juga lanjutkan kalau waktunya cukup bagaimana di dalam perwakilan legislatifnya. Kawan-kawan semua, di Undang-Undang Dasar 1945 itu juga memberikan ruang untuk perempuan diberikan kesempatan aktif baik di dalam forum-forum resmi maupun di dalam kelembagaan, karena Indonesia juga bergabung di dalam organisasi perempuan internasional. Kemudian sebagai penyelenggara itu jelas di Undang-Undang 7 tentang pemilu bahwa disampaikan di salah satu pasal ada memberikan ruang, yaitu dengan kata memperhatikan 30% perempuan. Jadi ketika dibentuk kelembagaan penyelenggaraan pemilu, yaitu ada 3 lembaga yang kita kenal, ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau kita singkat DKPP, kemudian juga ada Badan Pengawas Pemilu, di mana saya sekarang terpilih sebagai komisioner di Bawaslu Provinsi Jambi. Nah, 30% perempuan ini itu suatu tempat untuk perempuan bergabung di dalam penyelenggaraan. Tapi kita berharap walaupun sekarang kalau untuk khusus Provinsi Jambinya itu di penyelenggara belum mencapai 30%, kita berharap ke depannya bisa tercapai. Kemudian juga di Bawaslu sendiri, alhamdulillah aturan-aturan 30% perempuan itu sangat diakomodir dan diperhatikan. Bagaimana caranya? Di dalam rekrutmen itu ketika ada perankingan, misalnya rekrutmen panitia pengawas di tingkat kecamatan yang terdiri dari 3 orang kita rekrut, misalnya nanti terpilih, itu ketika mengikut tes ujian tertulis, ketika di ranking, seandainya ada nilai yang sama, misalnya kita ngambil 2 kali kebutuhan, kita akan pilih 3, berarti kita seleksi 6. Nah, di nomor urut 6 itu ada nilai yang sama, nilai laki-lakinya sama dan perempuannya sama, maka diutamakan yang perempuan yang diambil untuk menjadi ranking 6-nya. Nah, itu salah satu upaya kelembagaan Bawaslu mengakomodir ruang untuk 30% perempuan. Kemarin di Konselnas Perempuan, kami dari perwakilan Bawaslu Provinsi Jambi juga menyampaikan harapan dicatatkan, mudah-mudahan itu nanti sampai ke DPR dalam merumuskan undang-undang pemilu. Kita berharap kata-kata memperhatikan di pasal tersebut diganti menjadi diwajibkan, karena
memberi peran terhadap perempuan itu juga merupakan penguatan bagi kelembagaan. Karena secara data bahwa jumlah pemilih itu perempuan bahkan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, alangkah naif jika perempuan tidak diberi ruang untuk berpendapat, untuk beraktivitas, kemudian terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Karena dari penyelenggaraan pemilu inilah semuanya dimulai untuk siapa nanti yang mewakili perempuan, sebagaimana nanti merumuskan aturan-aturan yang ramah terhadap perempuan. Jadi sangat dibutuhkan perubahan undang-undang ataupun aturan terhadap memberi ruang terhadap perempuan. Nah, itu untuk di tingkat penyelenggaraan. Kemudian bagaimana untuk di tingkat legislatifnya, untuk tingkat di partainya. Untuk kepengurusan partai, alhamdulillah undang-undangnya sudah mengatur mewajibkan untuk 30% perempuan di pengurusan partai politik. Bahkan pengurus partai politik itu tidak hanya 30% perempuan itu keseluruhan, tetapi memegang jabatan salah satu misalnya ketua, sekretaris, dan bendahara atau kita bilang KSB. Salah satu jabatan di partai politik ini, jabatan utama ini wajib diberikan kepada seorang perempuan. Tidak sah kepengurusan partai politik tersebut jika salah satu jabatan ini tidak ada perempuannya. Semuanya misalnya ketuanya laki-laki, sekretaris laki-laki, bendahara laki-laki, maka itu SK kepengurusannya tidak memenuhi syarat. Kemudian di dalam pencalonan legislatif sendiri, penentuan nomor urut 1 misalnya sampai 10, maka wajib ada 30% perempuan. Dimulai dari 1 sampai 3. Nomor 1 boleh ada perempuan, nomor 2 atau nomor 3. Tidak boleh misalnya ada 5 calon legislatif yang ditetapkan oleh salah satu partai, ternyata perempuan di 1, 2, atau 3 tidak ada. Adanya cuma di urut 4 atau 5. Walaupun 2, misalnya di nomor 4, di nomor 5, nomor urut itu perempuan keduanya, tetapi kalau 1 atau 2 atau 3 tidak ada perempuan, itu juga tidak memenuhi syarat. Jadi harus di antara 1, 2, dan 3 itu harus ada perempuannya dulu. Nanti dilanjutkan di urut 4, 5, 6, harus ada perempuannya lagi salah satunya. Demikian cara penataan 30% perempuan pada calon legislatif. Saya pikir ini hal yang bisa saya sampaikan terkait 30% perempuan, bagaimana saya keterlibatan di sini. Kemudian di dalam puasa ini bagaimana kita perempuan tetap beraktivitas dan menjalankan ibadah kita tanpa mengurangi kewajiban juga kita jika kita juga bekerja di dengan masyarakat tentunya atau kelembagaan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Pesan saya, memberi ruang terhadap perempuan menunjukkan juga peradaban yang semakin membaik. Karena perempuan yang bisa menunjukkan eksistensi dirinya dengan baik adalah perempuan-perempuan yang saya yakini juga akan mampu membawa suatu negara menuju lebih baik. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.